seperti yang ada di buku ini, Ya, Pak Darman diceritakan juga pernah menjadi seorang cleaning service, tapi sekarang sudah menjadi seorang wakil ketua pengadilan negeri di Kupang NTT. ya. Boleh Benar. tahu bagaimana ceritanya dari seorang cleaning service yang tidak pernah punya harapan, tapi sekarang sudah diangkat Tuhan menjadi wakil ketua pengadilan negeri di Kupang. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Bang Jonro dan sahabat Narwastu dimanapun Anda berada. Jadi memang ini adalah pengalaman saya yang sangat unik, dan saya katakan bahwa ini semata-mata karena berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya tamat SMA tahun 1990. Pada waktu itu ayah saya berkata kepada saya, "Anakku, kamu harus menjadi tentara." Karena dia berkata seperti ini, "Kalau kamu jadi tentara, ada baret di kepalamu, pisau sangkur di pinggangmu, sepatumu sepatu bot. Kalau kau pulang hari Natal tahun baru ke kampung, bunyi sepatumu prak prak prak," katanya, "Bapak sudah bangga," katanya gitu. Jadi oleh karena itu Bapak ngantar saya ke Padang. Tetapi saya katakan kepada beliau, saya juga akan ikut melamar UMPTN, atau pada waktu itu disebut dengan ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian ayah berkata, "Ya silahkan, tetapi tujuan yang paling utama adalah melamar jadi tentara." Tantama, mohon maaf, balok 1 merah. Pada waktu itu saya ikut tes seleksi Tantama, tapi masih pada tes kesehatan. Ya, pada waktu itu saya sudah gagal. Kemudian saya tanya induk semang saya yang kebetulan juga seorang tentara, pelatih jasmani di Padang. Saya katakan, mengapa saya kalah? Kemudian dia berkata, wajar kalau kau kalah, karena wajahmu berantakan, katanya. Loh, seperti apa saya katakan? Antara gigi dengan hidung tidak simetris, sehingga dari aspek kesehatan kamu tidak memadai, katanya, sehingga saya menjadi kalah gitu ya. Jadi waktu itu saya agak kecewa juga, tetapi saya masih berharap ada tes UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Saya ambil IPC, IPA campuran. Tapi puji Tuhan, ketiga-tiganya gagal. Kemudian saya pulang kampung pada tahun baru atau Natal di tahun 1990. Saya melapor kepada ayah, "Ya, saya nggak mau lagi masuk tentara. Saya malu kepada teman-teman." Kemudian dia berkata seperti ini, "Kenapa malu?" Saya katakan, saya jawab, "Ya, saya malu karena teman-teman saya sudah masuk ujian perguruan tinggi negeri." Kemudian ayah berkata seperti ini, "Lebih baik malu daripada tidak melakukan apapun." Kemudian saya katakan, "Ya, pokoknya saya nggak mau lagi masuk tentara. Saya akan merantau ke Medan." Kemudian saya ke Kisaran, dari Kisaran ke Medan. Saya ikut 2 kali tes CPNS, termasuk di salah satunya menjadi CPNS di Kodam 1 Bukit Barisan, yang baju putih itu, tata usaha. Tapi puji Tuhan juga keduanya gagal. Akhirnya pada akhir 92 ada seleksi pegawai negeri sipil dari golongan 1B dengan diperuntukkan untuk satpam dan cleaning service, dan saya ikuti pengumuman bulan Januari tahun 1993, puji Tuhan menang, dan saya diangkat menjadi CPNS golongan 1B bulan April tahun 1993 dengan gaji Rp52.800, dan tugas sehari-hari di kantor adalah sebagai satpam dan cleaning service. Itu tugas saya di kantor pada waktu itu. Melihat kondisi pekerjaan sebagai satpam dan cleaning service, saya berpikir bagaimana mungkin saya bisa membangun diri nantinya kalau hanya gaji Rp52.800. Oleh karena itu, saya memberanikan diri kuliah. Jadilah saya alumni Mahusor. Mahusor itu, Bang Jonro, artinya mahasiswa hukum sore. Gitu ya. Dari pagi dari jam 8 sampai jam 4 sore saya kerja di kantor. Kemudian jam 5 sampai jam 9 saya kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Medan. Puji Tuhan, tahun 98 saya tamat sarjana hukum. Dan pada Oktober 98 ada penerimaan calon hakim dari pegawai negeri sipil. Waktu itu saya sudah golongan 2. Dan saya ikuti dari Banda Aceh, tes tertulis lulus, dan terakhir untuk psikotes, wawancara, dan profil asesmen ke Jakarta. Pertama sekali saya menginjakkan kaki di kota Jakarta pada bulan Maret 99, dan puji Tuhan juga lulus. Jadi dari situlah ceritanya saya bisa menjadi seorang calon hakim, ditempatkan di PN Tebing Tinggi pada waktu itu, dan kemudian pada tahun 2002 saya diangkat menjadi hakim pertama di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dari situ pindah ke Tarutung, dari Tarutung pindah ke Jepara 2 tahun, dari Jepara ke Deli Serdang, Lubuk Pakam 3 tahun, dan kemudian saya dipromosi mutasi menjadi wakil ketua pengadilan negeri Balige.
selama 1 tahun 2 bulan. Sumatera Utara ya. Sumatera Utara. Dan setelah itu dipindah lagi ke menjadi ketua, dipromosi menjadi ketua pengadilan negeri di Muara Bulian, Batanghari, Jambi. Dan puji Tuhan pada selanjutnya saya dipromosi menjadi wakil ketua pengadilan negeri Subang, dan dari Subang menjadi ketua pengadilan negeri Siantar selama 10 bulan. Setelah fit and proper test lolos untuk pimpinan 1A, dan sejak November tahun 2021 yang lalu ya, saya dipromosi menjadi wakil ketua pengadilan negeri Kupang kelas 1A itu. Dan puji Tuhan juga baru masuk di tim di rapat TPM, tim promosi dan mutasi, saya dipromosikan menjadi ketua pengadilan negeri di Jayapura, Irian Jaya. Jadi ini ceritanya Bang Jonro dari barat sampai dengan ke timur. Seperti judul buku saya, Terbanglah Raja Waliku. Jadi terbanglah Raja Waliku dari barat sampai ke timur. Kira-kira demikian Bang Jonro.